Umat Islam, mayoritas umat Islam kalau melakukan suatu amalan gak bisa disalahkan. Kayak dari tadi kita zikir bersama, ya zikir bersama, lalu ada orang bid'ah syirik, gak bisa. Mereka cuma ngomong di luar saja, kalau berhadapan gak berani. Mengapa? Kita ini banyak dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, tadi Kiai Al-Ustadz Hamdus Syukur sudah banyak memberikan tausiah juga zikir bersama kita. Mudah-mudahan barokah dari zikir tadi, barokahnya mengalir kepada kita, juga kepada umat Islam di Indonesia dan kepada bangsa kita. Dan sekarang pada pertemuan ini, saya insyaallah hari ini ketiga kali hadir ke Masjid Al-Madinah. Cuma jaraknya lama. Dulu ke sini 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu, sebelum Pilpres dulu ke sini. Terus habis itu kena Covid, ini nggak pernah kemana-mana. Cuma di daerah aja. Sekarang ya bisa ketemu lagi di Al-Madinah. Mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah. Musibah malapetaka segera dihilangkan. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang umat Islam. Bagaimana umat Islam itu di dalam Al-Quran disampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu, maksudnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Umatnya Rasulullah ini golongan terbaik. Yang dimaksud umatnya Rasulullah ini golongan terbaik itu dibandingkan dengan siapa? Apakah dibandingkan dengan orang-orang kafir yang ada sekarang? Misalnya Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha, Majusi. Bukan itu. Karena orang kafir tidak ada nilainya di hadapan Allah. Yang dimaksud umatnya Rasulullah ini umat terbaik, maksudnya dibandingkan dengan umat para nabi terdahulu. Umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi umatnya Rasulullah itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain.
Ini umatnya Rasulullah. Jadi memang keutamaan umat Islam ini banyak sekali. Nabi kita ini nabi paling utama. Rasulullah ini di dalam akidah kita, di dalam Jawharah Tauhid, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil 'anis syiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah nabi kita. Nabi kita ini makhluk paling utama, walaupun usianya paling pendek. Rasulullah ini usianya berapa? 63 tahun. Umatnya kira-kira segitu. Kalau nabi-nabi terdahulu dan umatnya ratusan tahun, bahkan ribuan, kalau nabi-nabi terdahulu. Tapi nabi kita lebih utama daripada nabi-nabi terdahulu. Makhluk paling utama, bukan hanya nabinya, nabi kita ini paling utama. Kitab sucinya, kitab suci Al-Quran lebih utama daripada kitab-kitab suci nabi-nabi sebelumnya. Ini kitab suci. Jadi kitab suci paling utama ya Al-Quran. Itu maksudnya kitab suci yang belum ditahrif ya, belum dirubah oleh umatnya. Kalau kitab suci agama lain yang ada sekarang, Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Bible. Bible itu kan gabungan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang ada sekarang kan sudah ditahrif, didistorsi oleh penganutnya. Ini masih lebih utama Al-Quran. Sahabatnya juga begitu. Sahabat Nabi kita lebih utama daripada sahabatnya Nabi terdahulu. Bukan hanya itu, syariat Nabi kita, syariat Islam lebih utama daripada syariat nabi-nabi terdahulu. Syariatnya jangan dibandingkan syariat-syariat buatan manusia, undang-undang. Syariat itu artinya kan peraturan. Peraturan syariat Islam ini lebih utama daripada peraturan buatan manusia. Ini syariatnya, ini keyakinan kita. Kita ini harus meyakini bahwa syariat Islam lebih utama, lebih afdal daripada peraturan yang dibuat oleh manusia. Ini keyakinan. Bukan hanya itu, umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Ini keyakinan pokok. Ini harus kita jadikan keyakinan, harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini cinta kepada agama, anak-anak kita cinta kepada Islam. Ulamanya lebih utama daripada ulamanya nabi-nabi terdahulu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ulama'u ummati ka'ambiya'i bani Israel. Ulama umatku, maksudnya ulama yang lurus ya, ulama yang bersih, bukan ulama yang ulama umatku perannya sama dengan para nabi Bani Israel. Ini ulamanya umatnya Rasulullah. Umatnya juga begitu. Umat Islam ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa umat Islam lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Di dalam ayat Al-Quran tersebut ditegaskan, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang karakter bawaan umat Islam. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bagaimanapun umat Islam dibungkam agar tidak amar ma'ruf nahi munkar, gak bisa. Karena ini memang karakter anugerah dari Allah. Anugerah. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini memang kunci kebaikan umat Islam. Karenanya di mana ada umat Islam berada, maka golongan terbaik yang ada di situ adalah golongan yang senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini kunci kebaikan. Kebaikan umat Islam yang terletak amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini gak bisa dihilangkan. Di mana-mana umat Islam ini amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangankan kita yang ada di Tangerang ini,
Tahu di Indonesia ini kita memang mayoritas muslim. Di mana-mana umat Islam berkumpul, ada yang ngajak bikin masjid, ada yang ngajak bikin madrasah, ada yang ngajak kajian, ada yang ngajak pengajian. Di mana-mana umat Islam. Jangankan di sini, di negara barat, di negara-negara barat. Saya pernah belajar di Inggris dulu. Di Inggris itu masjid itu luar biasa. Setiap kota ada masjid. Dan masjid di Inggris itu posisinya selalu strategis di pertengahan kota. Mengapa? Masjid itu di sana rata-rata asalnya gereja, gereja yang dijual. Tahun 80-an di Inggris itu kalau hari Minggu pasar itu tutup, mal-mal libur karena orang ke gereja. 10 tahun kemudian, tahun 90-an terjadi perubahan. Orang nggak mau ke gereja lagi. Nggak mau ke gereja, orang senang berlibur ke mal-mal, ke pasar-pasar. Gereja sepi, karena sepi akhirnya dijual. Mulai dijual. Setelah dijual, yang beli orang Islam, dijadikan masjid. Simbol-simbol Kristen seperti salib dibuang, diganti dengan simbol-simbol Islam. Akhirnya tahun 2000-an dilarang menjual gereja. Karena kalau dijual, umat Islam siap beli. Orang Islam dari Arab, dari Kuwait, yang kaya-kaya mau dibeli semua. Akhirnya gak boleh dijual lagi. Dianggap cagar budaya. Gak boleh. Ini di sana. Ya, umat Islam yang bekerja, umat Islam yang merantau ke sana, ada yang tinggal di sana tuh yang beli. Dan mereka bikin sekolah-sekolah. Waktu itu tahun 2003, sekolah Islam itu sudah ada 114. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Itu sudah 100 lebih. Bahkan punya perguruan tinggi di sana, umat Islam. Padahal ada di negara mayoritas non-muslim. Ini bikin. Mengapa umat Islam seperti itu? Ini karakter. Amar ma'ruf nahi mungkar di karakter. Umat Islam ini, kata para ulama, kalau dibiarkan merajalela kemana-mana, menyebar kemana-mana. Kalau dikencet tambah kuat. Jadi memang termasuk skenario Allah. Umat Islam ini digencet tambah kuat nanti. Ini karakter. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini berjalan terus. Gak bisa. Gak bisa dihentikan. Nah, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini memang berjalan terus, maka diantara keistimewaan umat Islam ini menjadi umat yang terjaga, terlindungi. Terlindungi dari apa? Mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti aliran sesat. Mayoritas umat Islam senantiasa konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kalau ada kelompok menyesatkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini gak bisa diterima. Mengapa? Umat Islam ini sebaik-baik golongan. Karakter mereka, karakter bawaannya memang amar ma'ruf nahi mungkar. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu memang karakter amar ma'ruf nahi mungkarnya itu hanya para nabi. Ketika ada para nabi. Makanya di dalam Al-Quran, ahlul kitab dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluh. Orang-orang ahlul kitab terdahulu tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka melakukan, yang terjadi pembiaran. Kalau umat Islam nggak bisa seperti itu, karakternya seperti itu. Karenanya kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita oleh Allah dijadikan bagian dari umat ini anugerah dari Allah. Kita tercipta ke dunia ini bukan kemauan kita, tetapi takdir dari Allah. Dan kita menjadi umat muslim juga bukan rencana kita, tetapi juga anugerah dari Allah. Dan kita dijadikan muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan rencana kita juga, tetapi anugerah dari Allah.
Ini anugerah Allah kepada kita luar biasa banyaknya. Karenanya kita patut bersyukur. Ini karakter umat Islam. Karenanya umat Islam, mayoritas umat Islam, kalau melakukan suatu amalan gak bisa disalahkan. Kayak tadi, dari tadi kita zikir bersama, ya, zikir bersama, lalu ada orang bid'ah syirik, gak bisa. Mereka cuma ngomong di luar saja, kalau berhadapan gak berani. Mengapa? Kita ini banyak dalilnya. Dalilnya kita banyak. Kalau orang ahlus sunnah disalah-salahkan, nanti kiai-kiai ngalir dalilnya, para asatid ngalir. Karenanya mereka gak berani berhadapan. Karena kita ini kuat. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian karakter yang kedua atau ketiga, wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa beriman kepada Allah. Ini umat Islam. Ini maksudnya bagaimana? Mayoritas umat Islam ini akan selalu beriman kepada Allah, tidak akan terjerumus dalam lumpur kesyirikan maupun kekafiran. Ya, ada memang yang terjerumus dalam kesyirikan, kekafiran, ada yang murtad, yang syirik ada, tapi minoritas. Tapi kalau mayoritas bareng-bareng kafir gak ada. Mengapa? Wa tu'minuna billah, ini karakter. Ini memang garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam hadis, ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian akan syirik sepeninggalku. Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik, Rasulullah tidak khawatir. Walakinni akhsha alaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan pada kalian adalah persoalan dunia. Antana fasufiha, kalian rebutan, berlomba-lomba soal dunia. Karenanya orang-orang yang mengajak gaduh itu sebenarnya cari dunia. Yang ngajak gaduh, kita ini kan gak gaduh kan. Kita ini kan apa adanya. Orang yang mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, itu cari dunia. Antana fasufiha. Nah, umat Islam ini dijaga oleh Allah, gak akan terjun dalam kesyirikan, kekafiran gak akan terjun. Karenanya kalau ada kelompok mensyirikkan, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini berarti orang ini gak ngerti keutamaan umat Islam. Bahwa umat Islam ini umat yang terjaga oleh Allah. Nah ini ya, karena kita ini memang diberikan karakter senantiasa beriman kepada Allah, mudah-mudahan keimanan ini dikekalkan kepada kita, oleh Allah dipertahankan. Kita ini bisa bertahan dalam keimanan semata-mata pertolongan dan taufik dari Allah. Dan mudah-mudahan saudara kita yang mungkin tergelincir, ya, yang mungkin sekarang lagi khilaf, meninggalkan ajaran-ajaran yang lurus, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, nanti sejalan dengan kita. Amin Allahumma amin. Ini keutamaan umat Islam saudara-saudara, dan tidak bisa dirubah. Ini yang perlu kita fahami dan kita tahu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Ada hadis, ya, riwayat Imam Muslim. Hadis itu kalau surah Bukhari Muslim itu dipastikan sahih. Jadi faqad jawazal qantarah, kata para ulama, berarti sudah melewati jembatan. Maksudnya melewati jembatan, gak akan karam, gak akan tenggelam. Ini kalau surah Bukhari Muslim. Mengapa hadis ini perlu saya sampaikan? Nanti ada hikmahnya. Yang pertama, kita ini sekarang kan hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman ini banyak tantangannya, termasuk tantangan dari saudara-saudara kita, saudara-saudara kita seagama. Ini tantangan. Bagaimana kita menjaga keimanan diri kita, keluarga kita, dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang penting dari kisah ini, hadis riwayat Imam Muslim, adalah bagaimana kita perlunya memperkuat
keluarga kita dengan ilmu pengetahuan agama. Yang ketiga, bagaimana juga pentingnya kita menjaga keimanan. Menjaga keimanan keluarga kita, saudara kita, dan bangsa kita. Ini yang perlu kita ambil hikmah dari kisah ini. Dan mungkin para asatid sebelumnya sudah ada yang pernah menyampaikan atau belum. Kalau belum, kita sampaikan lagi. Ini ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Sahih Muslim. Rasulullah SAW bercerita tentang suatu bangsa, suatu kerajaan di Yaman. Kata para ulama yang menulis syarah hadis ini, itu kejadian 70 tahun sebelum Rasulullah lahir atau sebelum Rasulullah diutus. Ada kerajaan di Yaman, di satu suku namanya suku Himyar. Nah, suku Himyar ini dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini mengaku sebagai Tuhan. Seluruh rakyat harus menganggap dia sebagai Tuhan, kalau enggak dibunuh. Nah, raja ini kok bisa ditaati oleh rakyatnya? Raja ini punya seorang pembantu hebat, di mana pembantunya ini seorang penyihir hebat. Rakyat itu disihir ya, sihir. Kalau dulu sihir ya memang sihir beneran, memang pakai ilmu batin kalau dulu. Kalau sekarang ini sihir gak perlu beneran kan. Kalau dulu kan, kalau saya masih kecil dulu ada istilah, kalau cinta ditolak maka dukun bertindak. Itu kalau dulu. Dukun itu artinya kan tukang sihir. Kalau sekarang kan enggak perlu dukun. Kadang-kadang datang ke rental mobil, lalu sewa mobil rental. Lalu kita cari mana sasaran yang kita inginkan, bilang kita punya mobil ini. Itu sudah menjadi penyihir. Jadi sihir ini memang dari masa ke masa kan memang berubah. Kayaknya sihir yang sekarang ini lebih dahsyat daripada yang dulu. Banyak orang bergelimpangan karena sihir modern. Karena kena mobil, kena beras, kena apa. Ini sihir modern. Kalau dulu ya, kalau sihir ya sihir beneran. Nah, setelah tukang sihir ini memasuki masa-masa tua, dia bilang kepada raja, "Raja, apa? Saya ini sudah tua. Mungkin sebentar lagi saya ini mati. Lah terus gimana? Gimana kalau saya sudah mati? Siapa yang bantu raja? Kalau saya masih hidup, saya pasti bantu raja. Tapi kalau sudah mati kan gak ada yang bantu. Lah terus gimana? Gini aja, agar tuan raja ini punya pembantu setelah nanti saya mati, carikan anak remaja yang cerdas, anak usia remaja yang cerdas, agar anak ini tiap hari sekolah ke rumah saya ajari ilmu sihir yang hebat. Dia nanti menjadi kader yang melanjutkan ilmu sihir saya." Karena raja ini berambisi melanggengkan kekuasaannya, gak ingin berhenti jadi penguasa. Ini raja. Akhirnya dicari anak remaja usia sekolah, kira-kira umur 12 tahun, belum balik. Dia ditugas oleh raja, kamu tiap hari, setiap pagi jam 8, kamu harus di rumahnya ini, berangkat dari rumah belajar ilmu sihir. Siap tuan, karena raja yang menyuruh. Kalau dulu itu orang bepergian kan jalan kaki, orang pergi sekolah ya, pergi belajar jalan kaki. Saya dulu masih kecil itu kemana-mana jalan kaki, motor belum ada, kemudian sepeda apa namanya, sepeda ontel itu ya juga biasanya dipakai orang tua yang kerja, jadi anaknya jalan kaki sekolah. Nah, anak ini tiap hari jalan kaki. Karena perjalanan dari rumahnya tuh jauh ke tempat tukang sihir ini. Di tengah perjalanan, di separuh perjalanan dia istirahat. Di tempat istirahat itu ada seorang rahib.
seorang ulama yang soleh ya, yang memang bertauhid. Nah, setiap remaja ini berjumpa dengan rahib, istirahat di situ, diajarkan ilmu tauhid. Ternyata anak remaja ini senang sama ilmu tauhid itu. Diterangkan tentang wujud Allah, sifat-sifat Allah, menerima dia. Setelah cukup istirahat, berangkat ke rumah tukang sihir. Lama-lama karena pelajaran dari kiai, dari rahib, dari kiai ini masuk akal, dia senang berlama-lama di situ. Jadi sebelum ke tukang sihir masih ngaji dulu. Sampai di rumahnya tukang sihir, karena datang terlambat ngaji dulu, dipukul sama gurunya. Kamu kok datang terlambat? Dipukul. Karena dulu, saya masih kecil ingat ya, dulu itu kiai-kiai memukul muridnya biasa. Dulu. Kalau sekarang ustadznya, kiainya takut mukul muridnya. Mengapa? Takut dipolisikan sama orang tuanya. Dulu kita ini dipukul sama guru, lapor sama orang tua kita nambah mukul juga, karena menganggap kita nakal. Tapi sekarang ini kita dimarahi, anak kita dimarahi guru, lapor sama orang tuanya gak terima. Akhirnya remaja ini lapor sama kiai, ngasih pelajaran jangan lama-lama kiai. Kenapa? Saya kalau datang terlambat sama Pak Guru tukang sihir, saya pasti dipukul. Oh gini aja, kamu kalau datang terlambat bilang sama tukang sihir itu, maaf Pak Guru, saya masih ada kerjaan rumah, saya bantu-bantu orang tua, makanya datang terlambat. Kamu gak akan dipukul. Oh gitu. Lah terus kalau saya nanti datang terlambat ke rumah, orang tua kan pasti marah. Bilang aja pelajaran dari Pak Guru banyak sekali. Akhirnya sehari-hari dia berhenti ngaji sama gurunya. Setelah ngaji berangkat ke tukang sihir. Ditanya, kamu kok terlambat? Maaf Pak Guru, ada kerjaan rumah, bantu-bantu orang tua. Oh iya gak apa-apa. Pulang ke rumahnya terlambat juga. Kok terlambat pulang? Pelajaran dari Pak Guru banyak sekali. Ini namanya berbohong yang dibolehkan. Suatu ketika akan berangkat, dia berangkat dari rumahnya, akan berangkat ngaji, akan berangkat sekolah. Di perjalanan banyak orang berkumpul, gak berani melintas. Ternyata apa? Di tengah jalan ada singa yang besar duduk-duduk di situ. Ada singa besar sekali duduk. Orang-orang gak berani lewat. Akhirnya anak remaja ini berpikir, apa kata dia? Sekarang ini kesempatan untuk membuktikan siapa yang paling dicintai Allah. Apakah kiai saya yang mengajarkan ilmu tauhid itu, atau Pak Guru saya yang mengajarkan sihir? Dia ambil sebuah batu kecil, ambil batu yang kecil, lalu dia berdoa, ya Allah, kalau memang kiai saya lebih engkau cintai daripada Pak Guru saya tukang sihir itu, bunuh singa ini biar orang bisa lewat. Setelah berdoa begitu, pakai tawasul dilempar. Begitu dilempar, kena kepalanya, singa ini langsung mati. Akhirnya orang-orang kagum pada anak remaja ini. Masih remaja, belum balik, sudah bisa membunuh singa. Padahal orang yang dewasa aja takut. Akhirnya dia berangkat ke rumah kiainya. Sampai di rumah kiainya, cerita sama kiainya. Apa kata kiainya? Kata kiainya, nak, kamu ini berarti lebih baik dari saya. Buktinya kamu berdoa begitu, dikabulkan oleh Allah, singa itu mati. Saya sendiri belum tentu bisa dikabulkan seperti itu oleh Allah. Tapi saya titip pesan sama kamu. Setelah ini kamu dapat ujian, karena kamu akan jadi orang terkenal. Kalau sudah terkenal, nanti kalau kamu diusut, ditanya siapa yang mengajari kamu ilmu, tolong jangan bilang-bilang kalau kamu ngaji ke saya. Jangan lapor, karena nanti saya pasti ditangkap.
Artinya apa? Orang yang ditangkap itu belum tentu orang bersalah. Akhirnya sejak itu anak ini menjadi remaja yang keramat. Ada orang sakit datang pada dia, sembuh. Orang nggak bisa melihat datang pada dia, sembuh. Sakit apa saja sembuh. Kebetulan raja ini punya pembantu yang setiap hari orang ini dipanggil oleh raja untuk diajak ngobrol-ngobrol, teman ngobrol raja. Dan teman ngobrol raja ini buta, karena sudah terbawa usia akhirnya menjadi buta. Lama-lama orang buta ini mendengar bahwa ada anak remaja yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Karena dia pembantu raja ya, pembantu raja itu mestinya kan banyak uangnya kan. Orang dekat dengan kekuasaan banyak uangnya, bawa uang banyak, datang pada remaja itu. Ada apa pak? Ini nak, ini uang untuk kamu, asalkan kamu bisa sembuhkan saya dari buta. Lalu kata remaja itu, saya gak bisa menyembuhkan, saya gak bisa. Lalu terus kalau ingin sembuh bagaimana? Asalkan bapak mengikuti perintah saya, insya Allah bapak sembuh. Gimana? Bapak harus beriman kepada Allah. Kalau bapak ini beriman kepada Allah, bahwa Allah ini Tuhan semesta sekalian alam, yang menciptakan alam jagat raya ini, nanti saya berdoa kepada Allah, insya Allah bapak sembuh. Oh ya sudah, kalau begitu saya beriman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Begitu beriman, anak remaja ini berdoa kepada Allah. Begitu didoain oleh anak remaja ini, laki-laki buta itu langsung sembuh, langsung bisa melihat. Besoknya laki-laki ini datang ke tempatnya raja, dipanggil seperti biasanya. Begitu dipanggil, dia sudah sembuh, bisa melihat. Terkejut raja, loh kamu kok bisa, kok sudah sembuh? Iya tuan, saya sudah sembuh. Loh kok bisa, kenapa bisa sembuh? Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhanku menyembuhkan aku. Loh, kamu punya Tuhan selain saya? Justru itu Tuhannya saya, dan Tuhan juga. Itu Tuhan kita semua. Akhirnya si buta ini yang sudah sembuh dipenjara, dipukul. Siapa yang menyembuhkan kamu? Kamu kok bisa sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Akhirnya ngaku kalau yang menyembuhkan remaja tadi. Ditangkaplah anak remaja itu. Ya memang begitu, ditangkap. Karena rajanya memang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman ya dipukuli, ditangkap. Setelah anak remaja tadi ditangkap, disuruh ngaku, dipukuli. Siapa yang ngajari kamu ilmu seperti ini? Karena gak kuat sakit, akhirnya ngaku, yang ngajari saya Pak Kiai itu. Ditangkaplah Kiai itu. Karena dia raja memang bisa nangkap. Akhirnya setelah Kiai ini ditangkap, Kiai ini dipaksa oleh raja, ambil gergaji. Kalau kamu ini masih bertauhid, mengakui tiada Tuhan selain Allah, kamu digergaji jadi dua. Tapi kalau kamu mencabut itu dan beriman bahwa raja ini sebenarnya Tuhan, kamu selamat. Akhirnya Kiai ini memilih beriman kepada Allah. Digergajilah dia jadi dua. Digergaji. Karena mempertahankan keimanan. Akhirnya si buta yang sembuh diambilkan gergaji juga. Kamu masih ikut agamanya anak remaja ini dan kiai itu atau enggak? Kalau kamu mencabut dari agama itu, percaya kepada raja sebagai Tuhan, kamu selamat. Tapi kalau kamu enggak mau mencabut, beriman kepada agama itu, beriman kepada Allah, bertauhid, kamu digergaji jadi dua. Ternyata orang buta yang sembuh ini memilih mempertahankan agamanya, digergaji jadi dua. Akhirnya apa? Setelah itu anak remaja ini mau diapakan? Akhirnya raja punya kebijakan,
Apa? Dia panggil pengawal. Beberapa orang pengawal, pesan pada pengawal, anak remaja ini bawa ke atas gunung. Sampai di atas gunung, tanya dia. Kalau dia masih beriman kepada Allah, dilempar ke bawah. Kalau ingin selamat, mencabut keimanannya. Karena anak remaja ini imannya kuat kepada Allah, dekat dengan Allah. Sampai di atas gunung, anak remaja ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang zalim ini, terserah bagaimana caramu. Mereka ini orang zalim, ya Allah, tolong aku. Sampai di atas gunung, gunung ini goyang-goyang, gerak gempa. Akhirnya beberapa orang pengawal ini jatuh dari gunung, semuanya mati. Anak remaja ini pun selamat. Pulang dia. Besoknya datang ke raja. Ya karena memang pegawai kerajaan. Sampai di depan raja, rajanya terkejut. Loh, kamu pulang? Iya tuan. Kamu selamat? Iya. Temanmu kemana yang bawa kamu? Sudah mati semua tuan. Jatuh dari gunung. Akhirnya raja ini berpikir, gimana caranya ini? Cari pengawal lagi, tentara lagi, karena memang banyak pengawalnya. Gimana? Ini bawa, remaja ini bawa naik perahu. Sampai di tengah laut, tanya dia. Kalau masih beriman kepada Allah, lempar ke laut. Tapi kalau sudah mencabut keimanannya, bawa pulang. Sampai di tengah laut, dibawa sudah tengah laut. Sampai di tengah laut, anak ini berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi orang-orang zalim ini, terserah bagaimana caramu. Akhirnya datang ombak besar, gelombang. Perahu ini akhirnya tergulung, tenggelam semua pengawal. Anak remaja ini selamat. Besoknya datang lagi menghadap raja. Tanya rajanya, loh kamu selamat? Iya. Kemana temannya? Teman-teman tenggelam semua katanya. Bingung rajanya. Lama-lama apa kata rajanya? Gimana cara membunuh kamu? Oh, Tuhan ingin membunuh saya katanya. Iya. Kalau Tuhan ingin membunuh saya, kumpulkan seluruh rakyat di tanah lapang. Kumpulkan semuanya. Setelah seluruh rakyat berkumpul, lalu ikat saya di atas pohon. Ikat. Kira-kira semua orang melihat saya. Terus saya akan membawa panah dan busur. Nanti Tuhan membunuh saya harus pakai panah saya yang saya bawa. Tapi ada caranya Tuhan. Sebelum Tuhan memanah saya, ada doanya, ada amalannya. Apa amalannya? Ketika akan memanah saya, Tuhan berkata, Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Tuhan harus berbicara itu dengan suara yang keras, didengarkan oleh seluruh rakyat. Akhirnya sudah, pada hari yang ditentukan, seluruh rakyat dikumpulkan semuanya. Kemudian setelah dikumpulkan, anak remaja ini diikat di atas tempat yang tinggi ya, di kayu, kira-kira semuanya bisa melihat. Lalu raja ini mengambil panah, anak panah dan busurnya, kemudian diarahkan ke pelipisnya ya, ke sini. Sebelum melepas panah itu, raja ini berkata, Bismillahirrabbilgulam. Dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Setelah membaca bismillah, panah itu dilepas dari busurnya, kemudian tepat kena pelipisnya, masuk ke sini. Setelah masuk ke pelipisnya, anak remaja itu memegang pelipisnya, darahnya bercucuran, lalu dia meninggal. Karena raja ini dapat membunuh anak remaja tadi dengan membaca Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhan anak remaja ini. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh rakyat kerajaan mengatakan, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah, Tuhan anak remaja ini.
Semuanya beriman kepada Allah. Anak remaja ini mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan keimanan rakyat kerajaan itu. Setelah kejadian itu, pembantu raja menghadap raja. Apa kata dia? Tuan, apa yang Tuan khawatirkan sekarang benar-benar terjadi? Loh kok gitu? Dulu gara-gara seorang kiai dan orang buta beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Tuan, Tuan bingungnya setengah mati. Sampai Tuan menggergaji mereka berdua. Lah terus, sekarang seluruh rakyat sudah beriman kepada Allah. Mau apakan Tuan? Sudah beriman semua sekarang. Akhirnya apa? Karena dia raja. Akhirnya raja ini memerintahkan para tentaranya, para pembantunya yang tunduk kepada dia, untuk menggali parit-parit di depan egang-egang rumah. Rumah itu kalau dulu kan biasanya berkelompok-kelompok. Dulu kan belum ramai rumah kayak sekarang kan. Setiap di depan gang rumah digalikan parit yang besar. Kemudian di parit-parit itu disiapkan bahan bakar untuk pembakaran api. Setelah api dibakar begitu besar membara, akhirnya raja mengeluarkan perintah, siapa yang tidak beriman kepada raja tetapi beriman kepada Allah, wajib menceburkan diri ke dalam laut, ke dalam api. Akhirnya rakyat yang beriman kepada Allah mencebur ke dalam api itu, mencebur. Sampai akhirnya di dalam hadis riwayat Muslim itu, ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi. Sampai di depan api dia ragu-ragu karena anaknya masih kecil. Ini mencebur apa enggak? Allah memberikan kuasa pada anaknya untuk berbicara. Mama mencebur aja, jangan ragu-ragu, bawa saya mencebur karena mama ini mengikuti agama kebenaran. Mama jangan takut, karena kita ini benar. Akhirnya mama ini membawa anaknya yang masih bayi menceburkan diri ke dalam api itu. Ini kisah dari itu. Nah, ini artinya apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini memang hanya kisah. Tetapi kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kadang-kadang terjadi kepada umatnya. Mengapa terjadi? Ketika suatu komunitas muslim dikuasai oleh orang yang di luar Islam, dan orang di luar Islam itu terjadi kejam kepada umat Islam. Ini seperti yang terjadi di Andalusia dulu, yang namanya Dewan Inkuisisi. Pada waktu kerajaan Islam itu jatuh di Cordova, Granada, perjanjiannya umat Islam dilindungi, tidak diapa-apakan. Tetapi berjalan beberapa lama, umat Islam diinkuisisi. Yang mempertahankan keimanannya disiksa dengan aneka macam siksaan. Benar-benar terjadi. Di daerah-daerah lain juga terjadi. Ini walaupun kisah, tetapi ya bisa jadi terjadi di mana-mana. Karenanya kita ini memang perlu yang pertama, kita ini menyebarkan ilmu pengetahuan agama, terutama ilmu tauhid. Anak-anak kita, generasi kita, kader-kader kita yang mungkin nanti akan menjadi pemimpin, akan menjadi presiden, menjadi menteri, akan menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota. Anak-anak kita, generasi kita perlu dididik tentang ilmu keimanan. Mengapa? Selama pemimpin kita ini orang baik, insya Allah kita dijaga oleh mereka. Tapi kalau pemimpin kita ini tidak baik, nanti kita yang diganggu oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pentingnya kita ini punya pemimpin yang baik. Kemudian, ya ini tadi, kita ini pentingnya menanamkan keimanan sejak masih dini. Dan kita tanamkan iman yang kuat-kuat kepada generasi kita. Kalau kita ini mampu seperti itu, maka nanti insya Allah yang terjadi adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kita akan menjadi negeri yang baik. Negeri yang baik itu artinya ya bukan hanya
makmur. Bukan hanya itu, tetapi juga warganya baik-baik, warganya soleh-soleh, jauh dari kemaksiatan. Dan nanti karena warganya soleh-soleh, pemimpinnya soleh-soleh, kita ini menjadi bangsa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapan kita. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kajian siang ini. Karena ini katanya ada tanya jawab tadi dari kawan-kawan di DKM. Mungkin ini kita ceramah hanya 40 menit ya. Mudah-mudahan kita dapat ambil hikmah. Apapun yang terjadi di sekitar kita, insya Allah ada hikmahnya. Amin Allahumma amin. Kesimpulan dari yang saya sampaikan, umat Islam itu adalah umat terbaik. Mengapa umat Islam ini umat terbaik? Karena karakter mereka selalu amar ma'ruf nahi mung dan selalu beriman kepada Allah. Ini kesimpulannya. Kemudian lagi, kita ini sebagai umat Islam perlu menyebarkan, membumikan pengetahuan ilmu agama, dan kita juga perlu menanamkan keimanan yang kokoh. Itu yang perlu kita tanamkan. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dari Allah untuk melakukan hal ini. Amin Allahumma amin. Saya kira itu. Waktu saya kembalikan kepada para asatid yang memimpin acara. Barangkali dari para jamaah ada yang mau ditanyakan seputar ilmu agama. Falitafaddal mashkura, dipersilahkan. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya seputar apa yang tadi sampaikan. Nggak ada, kayaknya udah pada paham semua ya. Sudah paham ya? Kita ya mungkin yang mau bertanya takut juga itu. Tapi kalau pertanyaannya ya nyerempet-nyerempet, yang jawab takut juga. Nggak ada, kalau nggak ada kita doa ya. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ibu-ibu yang di atas, yang di belakang, yang di depan. Dulu ada beberapa orang yang selalu aktif bertanya itu. Sekarang sudah gak punya pertanyaan, padahal lama gak ketemu. Biasanya kalau lama banyak pertanyaan yang tersimpan itu. Tapi sepertinya cukup bertanya-tanya dalam hati. Yang penting kita itu satu hati. Amin Allahumma amin. Kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga bangsa kita, menjaga para ulama dan guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami di antara pasangan-pasangan kami dan anak cucu kami sebagai orang-orang yang menjadi penyejuk mata, orang-orang yang menyenangkan mata-mata yang memandang, karena mereka adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya.
اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya kepada para jamaah semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ya rabbi bil